Shalom alihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MPS. Kita akan membahas sebuah tema ya. Sudah sering kita dengar, tapi belum ada yang menjelaskan secara detail ya. Siapakah sekte atau gereja orang Nasrani? Siapakah sekte orang Nasrani atau gereja orang Nasrani? Bapak Ibu Saudara, hanya ada satu ayat Alkitab yang menulis tentang sekte orang Nasrani ya. Dalam bahasa Inggris disebut the sect of the Nazarenes ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 5. Telah nyata kepada kami bahwa orang ini itu yang dimaksud Paulus. Ini kan waktu itu Paulus sedang disidang ya. Orang ini adalah penyakit sampar. Seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa ia adalah seorang tokoh dari sekte Nasrani. Lalu Paulus yang sedang disidang dan dituduh seperti itu, Paulus menjawab di dalam Kisah Para Rasul 24 ayat 14. Paulus berkata begini, "Aku menganut jalan Tuhan," J-nya huruf besar, T-nya huruf besar, yaitu jalan yang mereka sebut sekte. Ya. Rupanya ada hal yang tidak nyambung, tidak klop antara tuduhan terhadap Paulus dengan fakta dari diri Paulus sendiri. Ya, Paulus kan dituduh tuh sekte Nasrani ya. Faktanya enggak begitu ya. 1. Paulus berbakti kepada Allah nenek moyang dengan menganut jalan Tuhan yang oleh mereka disebut sekte. Kisah 24 ayat 14. Paulus masih percaya hukum Taurat dan kitab para nabi. Kisah 24 ayat 14. Artinya dia percaya juga perjanjian lama ya. Sama orang Kristen juga harus percaya perjanjian lama. Karena perjanjian lama itu juga satu rangkaian dengan perjanjian baru. Nomor 3, Paulus percaya kebangkitan orang mati, baik orang benar. Orang benar itu di Alkitab disebut Kristen domba. Matius 25 ayat 37. Maupun orang yang tidak benar. Orang yang tidak benar itu disebut Kristen kambing. Di dalam Matius 25 ayat 44 ya. Itu Kisah 24 ayat 15. Nomor 4. Ternyata jalan Tuhan yang dianut Paulus justru disingkap oleh Felix, ya wali negeri ya, bahwa jalan Tuhan artinya ajaran kepada Yesus Kristus. Ajaran percaya kepada Yesus Kristus itulah jalan Tuhan ya. Kisah 24 ayat 24. Lalu apa yang dimaksud sekte orang Nasrani? Yahudi itu hanya tahu Yesus manusia orang Nazaret mengajarkan ajaran sekte. Yahudi itu pokoknya taunya Yesus itu manusia orang Nazaret tuh, makanya disebut tuh ajaran sekte Nasrani gitu ya. Yahudi tidak tahu dan tidak mau tahu kalau Yesus yang dulu mereka bunuh bangkit dan naik ke surga, tentu bangkit naik surga kembali sebagai firman, kembali sebagai Allah. Jadi Yahudi itu nggak mau tahu Yesus bangkit naik ke surga jadi firman jadi Allah. Yahudi tidak mau tahu Yesus bangkit jadi firman jadi Allah di surga. Nggak perlu Yahudi Pak, Tritunggal juga nggak mau tahu. Tritunggal juga kayak gitu. Ya, emang Tritunggal tahu Yesus naik ke surga itu jadi apa? Ya, kan mestinya jadi firman. Firman adalah Allah. Wahyu 19 ayat 13. Yahudi tahu? Nggak tahu. Orang Tritunggal tahu? Nggak tahu lah. Kok sama Tritunggal sama Yahudi ya? Ya. Sampai mana tadi ya? Oke, terus oke tadi sama mana ya? Ya oke.
Saulus dulu pernah menganiaya pengikut Yesus dari Nazaret. Dulu Saulus itu pernah menganiaya pengikut Yesus dari Nazaret. Maka oleh orang Yahudi, Saulus yang sudah tobat tetap saja disebut sekte Nasrani. Ya kan Yahudi nggak percaya Yesus bangkit. Itu sama aja itu. Paulus sama aja itu dengan orang-orang sekte Nasrani. Ya. Yang dimaksud sekte Nasrani oleh Yahudi adalah satu, penganut ajaran Yesus orang Nazaret. Ya. Dua, penganut Yesus yang oleh kata mereka itu Yesus itu mengaku sebagai anak Allah. Lu kok sama materi tunggal Pak ya? Nomor tiga, Yahudi juga tahu Yesus fisik manusia itu sujud doa kepada Allah. Doa kepada Allah yang dipanggilnya Bapa. Sebab Yahudi pernah berdebat dengan Yesus tentang Bapa di dalam Yohanes 8 ayat 40 sampai 44. Ya. Nomor 4, hari ini jika ada gereja atau jemaat yang masih mengimani Yesus masih jadi manusia fisik yang sujud dan doa kepada Bapa, maka Anda termasuk sekte Nasrani itu. Oh, ya sudah. Nomor 5. Semua orang yang mengimani Yesus hanya jalan. Yesus itu hanya jalan kepada Bapa, hanya perantara kepada Bapa, maka itulah Nasrani ya. Yohanes 14 ayat 6, 1 Yohanes 2 ayat 1. Daftar gereja Nasrani, yaitu gereja yang masih menyembah Bapa sebagai Allah dan memposisikan Yesus hanya jalan, hanya pengantara menuju Bapa. Gereja yang masih menyembah Bapa maka otomatis menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah. Menurut Alkitab, semua gereja, semua jemaat yang menyembah Bapa disebut Nasrani. Maka gereja-gereja Katrom, Ortodok, Protestan, Karismatik, Pentakos, Advent, Saksi Yehova, dan Mormon termasuk Nasrani. Betul, siapa bisa bantah Anda tidak nyembah Bapa? Anda pasti menolak Yesus Kristus satu-satunya Allah toh? Iya Pak, nah Anda Nasrani, Nasara ya. Paulus dituduh Nasrani padahal Kristen. Oleh Yahudi, Paulus yang sudah tobat tetap dituduh sebagai orang sekte Nasrani. Padahal Paulus itu 100% seorang Kristen. 2 Korintus 12 ayat 2 dan Roma 16 ayat 7. Paulus adalah seorang Kristen bersaksi diangkat ke surga tingkat 3 yaitu Firdaus. Paulus juga bersaksi sudah ada rasul Kristen sebelum dia. Ya. Kisah 11 ayat 26 jemaat di Antioquia yaitu jemaat yang didirikan oleh Paulus. Di jemaat itulah untuk pertama kalinya disebut Kristen. Terus 1 Petrus 4 ayat 16. Ajaran Kristen adalah ajaran dari Yesus Kristus, bukan ajaran Paulus. Dibuktikan bahwa Petrus sebagai kepala para rasul juga menulis tentang Kristen, ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu, bukan dalam nama Bapa atau nama Tritunggal atau nama Bapa Anak Roh Kudus. Ayat itu yaitu 1 Petrus 4 ayat 16 dengan pasti menjelaskan bahwa seorang Kristen mutlak harus beriman 100% kepada Yesus Kristus. Shalom Pendeta HTD. Bapak Ibu Saudara, very clear. Jadi Anda yang menolak beriman kepada Kristus Yesus sebagai satu-satunya Allah, maka Anda masuk golongan Nasrani. Ya, Katolik. Anda menolak Yesus satu-satunya Allah atau enggak? Menolak, Pak. Allah kami tetap Bapa. Jangan marah. Anda masuk golongan Nasrani. Sekte. Protestan, Anda menyembah siapa? Bapa apa Yesus satu-satunya Allah? Kami menyembah Bapa, Pak. Malah kadang-kadang Bapa Anak Roh Kudus. Jangan marah. Menurut Alkitab, kamu termasuk Nasrani. Karismatik, yaitu Sikarala Marabaraba, Pentakosta, Advent, Mormon, Saksi Yehova. Anda menyembah siapa? Kami menyembah Bapa, Pak. Kadang-kadang Yahweh. Yesus satu-satunya Allah itu bukan.
bukan jangan marah. Menurut Alkitab kalian semua Nasrani. Clear? Nasrani masuk surga enggak? Ya enggak lah. Ya enggak lah. Biar Anda membaca mantra kayak apa, ya. Alkitab kamu baca puluhan kali, Nasrani tidak akan masuk surga. Ya, surga yang di kitab Wahyu 4 ayat 2, yang di situ duduk di tata surga itu cuma satu, Yesus tok. Enggak ada itu Bapak, enggak ada. Kalau Anda gagal memahami duduk di kanan Allah, artinya adalah Allah itu berubah dari fisik jadi roh, bukan kok duduk di kanan sama di kiri. Keterlaluan banget. Yang Anda pelajari apa? Teologi, Pak. Ya. Jadi terjawab ya. Siapa sekte orang Nasrani, sekte atau gereja orang Nasrani? Siapa? Ya, orang-orang atau gereja yang masih mengimani Yesus orang Nazaret. Lalu Yesus orang Nazaret ini tentu saja masih sujud doa menyembah Allah yang dipanggilnya Bapa. Padahal Bapa adalah kiasan Yesus Allah di surga. Ya, clear? Ya. Bapa adalah kiasan Yesus Allah di surga, sifatnya hanya temporary. Kalau Anda sudah memahami ini bahwa Allah di surga itu dari sebelum segala abad sudah pakai nama Yesus di surga sana. Lalu didiamkan berapa abad? Ya, Roma 16 ayat 25. Baru dinyatakan di ayat 27. Roma 16 27. Yesus Kristus satu-satunya Allah, coba. Ya, dari kapan? Yudas 1 ayat 25. Dari sebelum segala abad sekarang sampai selama-lamanya. Jadi clear, jangan marah kalau Anda disebut Nasrani. Katolik memang tidak ada di Alkitab. Protestan tidak ada di Alkitab. Karismatik, Pentakos, Advent, Mormon, Saksi Yehova, Bapak Yahweh nggak ada di Alkitab. Alkitab itu cuma menggolongkan dua. Kalau nggak Nasrani ya Kristen. Kalau Kristen itu menyembah Yesus yang sudah roh, Yesus Allah. Kalau Nasrani itu menyembah Yesusnya fisik, masih sujud pada Allah. Nah, Anda nyembah yang mana? Kami nyembah Bapa, Yesus sujud pada Bapa, ya Nasrani kamu, Nasyara. Padat, singkat, dan clear. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Yang mau dialog hari Selasa di Cibubur, tapi kali ini agak sore ya. Soalnya saya pagi ada pelayanan di daerah Pasar Minggu ya. Kemudian sorenya mungkin biasanya sih jam 11. Kali ini sore ya. Terus yang mau ikut baptisan setiap minggu di Cibubur, Jakarta. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.